Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori sel volta. Yang pertama, tujuan mempelajari sel baterai yang dapat menghasilkan energi listrik. 2. Teori dasar. 1. Mengapa baterai dapat menjadi sumber listrik? Karena baterai menghasilkan arus listrik yang artinya dapat menghasilkan listrik. 2. Mengapa baterai dapat menghasilkan arus listrik? Baterai menghasilkan arus listrik melalui reaksi kimia. Reaksi kimia ini berupa perpindahan ion di dalam baterai dan sanggup menghasilkan arus listrik. Dan reaksi kimia ini secara otomatis akan memicu setelah menghubungkan kutub positif dan negatif yang ada di baterai. 3. Mengapa ketika baterai digunakan dapat timbul beda potensial? Beda potensial timbul karena adanya energi yang dilepas dan reaksi kimia pada elektrode dan elektrolit. Secara teori tegangan baterai dipengaruhi oleh material lainnya. Juga kapasitas baterai dipengaruhi oleh ukuran baterai atau massa material aktif atau elektrode yang ada di baterai tersebut. Ada juga faktor penurunan tegangan yaitu A. Terdapat hambatan. B. Adanya polarisasi aktivitas reaksi elektrokimia pada permukaan elektronik. C. Adanya polarisasi konsentrasi perbedaan konsentrasi reaktan dengan produk pada elektrode. Selanjutnya, Nomor 4, bagaimanakah harga potensial sel pada baterai HP? Jadi, harga potensial sel pada baterai NICD adalah 0,15 volt. 5. Apa peranan harga potensial standar logam dalam penyusunan komponen baterai? Peran dari harga potensial dalam menyusun komponen baterai adalah untuk menentukan berlangsung atau tidak berlangsungnya suatu reaksi redoks. Harga potensial suatu reaksi atau potensial sel volta juga dapat digunakan untuk meramalkan berlangsungnya suatu reaksi. 6. Tuliskan deret volta dan bagaimana kecenderungan dalam deret volta tersebut. Di sini ada litium, kalium, barium, strontium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, seng, raksa, kromium, dan seterusnya. Pada deret volta, unsur logam dengan potensial elektrode lebih negatif ditempatkan di bagian kiri. Sedangkan unsur dengan potensial elektrode yang lebih positif ditempatkan di bagian kanan. Reaktivitas unsur logam semakin berkurang dari kiri ke kanan. Sifat reduktor atau daya reduksi logam semakin berkurang dari kiri ke kanan. Kecenderungan logam untuk teroksidasi semakin berkurang dari kiri ke kanan. Kecenderungan ion logam untuk tereduksi semakin bertambah dari kiri ke kanan. Unsur Mn ke kiri hingga litium dapat bereaksi dengan air atau H2O. Unsur Zn ke kanan hingga Pb tidak dapat bereaksi dengan air. Unsur mangan hingga Pb dapat bereaksi dengan hidrogen atau H. Unsur Cu ke kanan hingga Au tidak dapat bereaksi dengan hidrogen. Selanjutnya. Bagaimana cara kerja sel volta hingga dapat menghasilkan arus listrik? Sel volta melibatkan reaksi kimia yang memungkinkan terjadinya energi listrik di akhir reaksi. Ketika terjadi reaksi redoks, suatu sel volta akan menghasilkan transfer elektron antar elektrodanya yang dapat dikonversi sebagai energi listrik.
Prinsip sel volta bahwa setiap bagian sel volta akan mengalami reaksi baik itu oksidasi maupun reduksi. Bagian yang mengalami oksidasi akan melepaskan elektron ke elektroda, sedangkan bagian yang mengalami reaksi reduksi akan menangkap elektron dari elektroda. Hal itu memungkinkan pergerakan elektron dari elektroda oksidasi ke elektroda reduksi, anoda katoda. Pergerakan elektron tersebut akan dilewatkan sirkuit eksternal atau dapat kita sebut sebagai bagian yang menggunakan sumber listrik. Sirkuit tersebut akan memanfaatkan pergerakan elektron sebagai energi listrik. Lalu bagaimana reaksi redoks yang terjadi di dalam baterai tersebut? Baterai NiCd. Reaksi selama penggunaan baterai atau discharge saat mengalami oksidasi, Cd plus 2OH min bereaksi menjadi CdOH 2 plus 2 min. Positif reduksi 2NiO OH plus 2H2O plus 2 min bereaksi menjadi 2NiOH 2 plus 2OH min. Reaksi net ion 2NiOH plus 2H2O plus Cd bereaksi menjadi 2NiOH 2 plus CdOH 2. Reaksi kimia selama pengisian ulang baterai. Negatif reduksi sama reduksi CdOH 2 plus 2 min bereaksi menjadi Cd plus 2OH min. Positif 2NiOH 2 plus 2OH min bereaksi menjadi 2NiO OH plus 2H2O plus 2 min. Reaksi net ion 2NiOH 2 plus CdOH 2 bereaksi menjadi 2NiOH plus 2H2O plus Cd. Lalu apa yang terjadi saat baterai tidak dapat digunakan lagi? Kebanyakan yang tidak dapat diisi ulang dan tidak dapat digunakan lagi akan dibiarkan atau dibuang begitu saja. Lanjut. Bagaimana mekanisme pengisian ulang pada baterai yang dapat diisi ulang? Selama pengisian, bahan aktif positif terodiksidasi menghasilkan elektron dan bahan negatif bereduksi menggunakan elektron. Elektron ini merupakan arus listrik di luar sirkuit. Elektrolit dapat berfungsi sebagai penyangga sederhana untuk aliran ion internal antara elektrode seperti dalam sel ion litium dan nikel kadmium, atau mungkin merupakan partisipan aktif dalam reaksi elektrokimia seperti pada sel asam timbal. Energi yang digunakan untuk mengisi baterai yang dapat diisi ulang biasanya berasal dari pengisi baterai menggunakan listrik AC. Meskipun beberapa baterai dilengkapi lebih untuk menggunakan outlet listrik DC 12 volt dari kendaraan, tegangan sumber harus lebih tinggi dari baterai untuk memaksa arus mengalir ke dalamnya, tetapi tidak terlalu tinggi atau baterai tidak mengalami kerusakan. Bahan kimia baterai yang berbeda memerlukan skema pengisian daya yang berbeda pula. Misalnya, beberapa jenis baterai dapat diisi ulang dengan aman dari sumber tegangan konstan. Jenis lain perlu diisi dengan sumber arus diatur yang mengecil saat baterai mencapai tegangan yang terisi penuh. Pengisi daya baterai secara tidak benar dapat merusak baterai. Dalam kasus yang ekstrim, baterai dapat menjadi terlalu panas, terbakar, atau melampiaskan isinya secara eksplosif. Mengapa tidak boleh dibuang sembarangan? Sampah baterai sesungguhnya termasuk sebagai sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, karena di dalamnya mengandung berbagai logam berat seperti merkuri, mangan, timbal, kadmium, nikel, dan litium yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan kita. Baterai bekas yang dibuang begitu saja akan mencemari tanah, air tanah,
sungai, danau, dan akhirnya meracuni air yang kita pakai untuk minum, mandi, dan mencuci. Di sini kami merancang baterai lithium ion atau lithium iron phosphate. Baterai lithium ion phosphate adalah baterai yang dirancang menggunakan materai lithium iron phosphate sebagai katoda, graphite sebagai anoda, garam lithium yang umumnya LiF6 sebagai elektrolit, dan polimer sebagai separator. Lithium ion phosphate tidak beracun, berstruktur stabil, sehingga aman untuk bahan katoda. Baterai lithium murah, tidak memiliki efek memori, dan diperkirakan ramah lingkungan karena mengalami siklus isi ulang. Tapi konduktivitas listriknya rendah dan difusi ion lithium-nya lamban. Untuk mengatasi konduktivitas listrik yang rendah dapat diatasi dengan agen konduktif seperti penambahan karbon dan penambahan doping saat sintesis material katoda seperti penambahan material mangan atau Mn, sehingga tercipta material baru seperti lithium ion 0,9 Mn, 0,1 fosfor, dan lithium 0,8 Mn, 0,2 fosfor. Rancanglah satu baterai dengan bahan alam. Bisa dicek di YouTube yang kita udah buat. Selanjutnya. Ya, di sini kami sudah membuat susunan materi. Yang pertama itu ada bagian pengertian baterai. Secara umum, baterai itu adalah perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberi daya pada perangkat listrik seperti senter, ponsel, dan mobil listrik. Untuk jenis baterai sendiri, ada diantaranya baterai sekunder, itu adalah baterai yang dapat diisi ulang. Baterai primer, itu baterai yang tidak dapat diisi ulang. Dan ada juga baterai yang dibuat melalui reaksi kimia atau sel volta. Ya, di sini kami juga sudah membuat pengertian dari sel volta itu sendiri. Sel volta itu sendiri, menurut penemuan dari Luigi Galvani dan Alessandro Giuseppe, volta sering disebut dengan sel volta atau sel Galvani ini adalah elektrokimia yang di dalamnya terdapat reaksi kimia berupa transport elektron sehingga reaksi kimianya dapat menghasilkan listrik. Ya, selanjutnya mungkin ada pertanyaan, mengapa buah atau sayuran dapat dimanfaatkan untuk mengalirkan listrik? Penyebabnya, karena pada prinsipnya hasil bumi menghasilkan ion positif dan negatif atau konduktor ionik, yang berarti sayur dan buah juga masuk ke dalamnya. Tegangan akan muncul ketika ion berlainan muatan atau bersinggungan, dan hal ini disebut dengan elektrolit atau larutan ionik. Untuk proyek pembuatan baterai sendiri, ada beberapa alat yang harus dipersiapkan, diantaranya gunting, cutter, ya, dan bahan-bahannya itu ada jeruk lemon, atau buah-buahan lain juga bisa, menggunakan kabel tembaga, ada koin kuningan, misalnya koin uang 500, terus ada mur atau paku, dan juga ada lampu light emitting diode atau LED. Cara kerjanya sendiri itu pertama, cara kerja pembuatannya yaitu satu, pisahkan kabel positif dan negatif. Dua, kupas kabel agar diperolehnya tembaga. Tiga, lilit kaki lampu LED dengan kabel tembaga. Empat, tancapkan paku dan koin pada setiap jeruk.
5. Sambungkan paku dan logam pada jeruk yang lain dengan kabel. Yang keenam, itu sambungkan kabel pada jeruk dengan kabel lampu. Yang ketujuh, paku akan bereaksi dan menghasilkan elektron dan masuk pada larutan lemon. Yang kedelapan, ketika kabel dan koin dihubungkan, maka elektron yang ada di paku mengalir pada kawat. Aliran elektron ini yang memberi daya pada elektron yang lebih kecil untuk menyalakan bola lampu. Yang ke-10, lampunya akan menyala apabila terjadi aliran elektron pada kawat tersebut. Itu merupakan runtutan materi yang sudah kami buat. Untuk pembahasannya, sel volta atau sel galvani adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Baterai terdiri atas beberapa sel listrik. Sel listrik tersebut menjadi penyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia. Sel baterai tersebut dinamakan elektroda negatif atau katoda berfungsi sebagai pemberi elektron atau penghantar. Dan elektroda positif atau anoda yang terbuat dari batang karbon berfungsi sebagai penerima elektron. Antara anoda dan katoda akan mengalir arus yaitu kutub positif atau anoda ke kutub negatif atau katoda. Sedangkan elektron akan mengalir dari katoda menuju anoda. Kita dapat menggunakan buah jeruk lemon sebagai sumber listrik pengganti baterai. Buah jeruk lemon seperti halnya sebuah baterai mengandung asam yang bersifat elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik. Ketika reaksi kimia antara asam pada jeruk nipis dan lempengan berlangsung, pada saat itulah energi listrik dapat dihasilkan. Lempengan yang digunakan berfungsi sebagai elektroda negatif atau paku yang terbuat dari besi, dan elektroda positif atau uang logam dari tembaga. Kesimpulannya, baterai dapat menghasilkan arus listrik melalui reaksi kimia, sehingga dapat menjadi sumber listrik. Ketika baterai digunakan, beda potensial timbul karena adanya energi yang dilepas dan reaksi kimia pada elektrolit ya. Terdapat harga potensial yang berperan dalam menyusun komponen baterai untuk menentukan berlangsung suatu reaksi dan reaksi redoks. Terdapat baterai yang dapat diisi ulang. Limbah baterai berbahaya jika dibuang sembarangan. Pada proyek B dapat kita simpulkan kita dapat menggunakan buah jeruk lemon sebagai sumber listrik pengganti baterai. Jeruk lemon seperti halnya sebuah baterai mengandung asam yang bersifat elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik. Ketika reaksi kimia antara asam pada jeruk lemon dan logam berlangsung, pada saat itulah energi listrik dapat dihasilkan. Walaupun energi listrik yang dihasilkan tidaklah besar seperti terdapat pada video referensi. Hal ini disebabkan karena elektrolit yang tidak begitu kuat. Sumber energi alternatif ini dapat dibuat dalam keadaan darurat ketika berada di alam seperti jika dilakukan oleh para pendaki gunung dan penjelajah hutan. Sekian dari kami dari kelompok 3. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.